Kembali lagi di channel Kabar Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membahas sebuah video dari seorang mualaf yang bernama Muhammad Andreas. Sebenarnya saya tidak tertarik dengan video tersebut, namun karena saya mengasihi teman-teman Kristen lainnya, terpaksa saya harus menanggapinya. Sebelumnya saya minta maaf untuk Bro Andreas. Saya terpaksa menanggapi videomu demi menyelamatkan teman-teman Kristen saya lainnya yang mungkin sekarang dalam kebingungan seperti kamu. Berikut ini adalah cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak bosan ya. Sebenarnya gue males tuh untuk video ngadepin orang-orang ini, cuman gue harus ngomong. Namanya juga kan gue akan memberikan sebuah kebenaran, jadi gue bertanggung jawab sama video gue ini. Ya, gue tidak, sekali lagi gue mengatakan, saya tidak menjelekkan agama, ya, agama terdahulu saya. Saya juga tidak menjelekkan Alkitab. Sekali lagi saya bicara, saya itu masuk Muslim itu berdasarkan Alkitab. Saya tidak membahas Alkitab kok begini-begini, bukan. Tapi malah saya berpikir kok umat Kristiani tidak menjalankan. Gitu loh. Itu lucunya buat saya. Itu jadi bahan pertimbangan. Jangan berpikir saya itu buat. Untuk mengikuti videonya secara lengkap, silahkan lihat di kolom deskripsi. Pemirsa, yang menjadi alasan Bro Andreas meninggalkan kekristenan adalah ia merasa bahwa orang Kristen tidak menerapkan apa yang dijelaskan atau apa yang dikatakan dalam Alkitab itu sendiri. Pertama, Alkitab melarang jangan minum anggur, tapi orang Kristen minum anggur di saat perjamuan kudus. Alkitab melarang jangan makan babi, tapi orang Kristen makan babi. Alkitab mengajarkan berdoa harus bersujud, namun orang Kristen tidak. Alkitab mengajarkan bahwa wanita Kristen harus berhijab, tapi wanita Kristen tidak berhijab. Alkitab mengajarkan setiap orang yang masuk tempat suci harus menanggalkan alas kaki, namun orang Kristen tidak menanggalkan alas kaki. Alkitab mengajarkan bahwa sebelum beribadah harus wuduh terlebih dahulu, namun orang Kristen tidak. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, sedangkan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Jadi kesimpulan ini Bro Andre ambil setelah dia mempelajari Alkitab selama 1,5 tahun. Dan menurut Bro Andreas, dia wajib menyampaikan kebenaran. Jadi menurut dia, apa yang disampaikan tersebut ya adalah kebenaran. Oke, kita lanjutkan. Setelah saya menyimak semua penjelasannya, saya menyimpulkan bahwa Bro Andreas sebenarnya tidak sedang menyampaikan kebenaran, melainkan dia sedang menyampaikan kebingungannya. Maaf Bro Andre, ini penilaian saya ya. Kan tidak salah kalau saya menilai dan memberikan tanggapan. Pemirsa, Bro Andre mengatakan bahwa dia mempelajari Alkitab selama 1,5 tahun, namun saya kok meragukannya. Saya bukan tidak percaya dia belajar 1,5 tahun, melainkan saya meragukan keseriusan dia mencari kebenaran itu. Sebab jika dia serius mencarinya, pasti kesimpulannya tidak seperti yang dia katakan tersebut. Sebab yang pantas menyimpulkan seperti itu seharusnya adalah orang-orang yang tidak pernah mempelajari Alkitab, atau orang-orang yang mempelajari Alkitab secara asal-asalan dan tidak bertanggung jawab. Kesimpulan yang dia ambil itu sangat dangkal dan terkesan bodoh. Mana mungkin orang yang serius belajar Alkitab selama 1,5 tahun menyimpulkan seperti itu? Dia mengatakan Alkitab melarang jangan minum anggur, tapi orang Kristen minum anggur di saat perjamuan kudus atau di gereja. Ini nih yang namanya bro belajar Alkitab selama 1,5 tahun? Aduh. Oh, mungkin bro hanya baca beberapa ayat saja, sehingga akhirnya bro menyimpulkan sesuatu yang dangkal seperti ini.
Yang harus bro tahu bahwa banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang berbicara soal minum anggur. Dan setahu saya, penekanannya adalah jangan sampai memabukkan kamu. Kamu gak percaya? Coba baca Alkitab lagi secara keseluruhan. Salah satu contoh dalam Efesus 5 ayat 18 mengatakan dengan cukup jelas, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Untuk topik ini saja bro sudah menunjukkan betapa dangkalnya pikiranmu, bahkan terkesan sangat-sangat bodoh. Mungkin dalam pikiranmu setiap kali orang Kristen melakukan perjamuan kudus, mereka sedang cari kesempatan untuk mabuk-mabukan. Mungkin hanya bro yang mengambil kesimpulan sebodoh itu. Sebab setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, ketika mendengarkan bahwa akan ada perjamuan kudus, mereka akan mempersiapkan hati mereka dengan baik. Sebab mereka akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada sedikit pun pikiran mereka bahwa hari itu adalah hari di mana mereka akan mabuk-mabukan. Kedua, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, sedangkan orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kesimpulan ini pun ngawur. Karena dari kesimpulanmu ini membuktikan bahwa kamu tidak pernah membaca Alkitab dengan tekun dan serius. Jadi klaim-klaim dangkalmu ini akan saya bahas dalam beberapa video nanti. Saya harap bro mengikuti semua penjelasan saya. Jadi teman-teman Kristen, dimanapun Anda berada, apa yang bro Andreas lakukan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kesalahan yang dilakukan oleh bro Andreas di saat masih Kristen adalah dia baru baca Alkitab sedikit, dia mendadak membuat dirinya sebagai ahli Alkitab, sehingga menafsirkannya sesuka hatinya. Dia memilih untuk berjalan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mencari pertolongan kepada orang yang lebih mengerti dari dia. Jika dia pintar, dia pasti memilih untuk belajar dari orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kebenaran Alkitab. Selanjutnya, dia tidak membaca Alkitab itu secara keseluruhan, sehingga kesimpulannya ngawur. Dan dia memilih untuk menyimpulkan Alkitab sesuka hatinya sendiri. Sehingga kesimpulan yang dia ambil pun tidak karu-karuan. Jika teman-teman yang saat ini sedang kebingungan seperti bro Andreas dahulu, saya sarankan untuk tidak malu-malu bertanya kepada pendeta kalian masing-masing atau kepada siapa saja yang sungguh memahami Alkitab. Karena malu bertanya sesat di jalan. Saya tidak mau dalam kebingungan teman-teman mengambil keputusan yang salah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dahulu saya kebingungan juga seperti bro Andreas. Tapi puji Tuhan, saya cepat bertobat dan kembali belajar iman Kristen secara sungguh-sungguh dengan orang yang tepat. Saya akan membahas poin-poin kebingungan bro Andreas tersebut dalam beberapa video nanti supaya kita semua belajar sama-sama agar kita tidak memahami Alkitab secara timpang dan menyimpulkan sesuka hati kita, dan pada akhirnya kita sesat sendiri karena kesimpulan kita tersebut. Demikian penjelasan saya, semoga membuka wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati.